Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sania dengan NIM 8581838682. Perkenalkan, nama saya Nisful Laila Miftahul Husna dengan NIM 859682175. Perkenalkan, nama saya Nur Ernawati dengan NIM 8581833708. Pada video kali ini, kami akan melaksanakan praktikum IPA modul 2 kegiatan praktikum 2 dengan judul pengaruh deterjen terhadap berkecambahan. Tujuan praktikum kali ini adalah mengamati pengaruh deterjen terhadap berkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada gelas kimia atau toples ukuran 1000 ml, lalu ada gelas kimia ukuran 600 ml, dan ada biji kacang hijau yang sudah dipilih. Lalu ada 1 bungkus deterjen bubuk, ada kertas saring, dan kertas timah. Selanjutnya ada 2 buah sendok, kertas label, dan juga 1 buah penggaris. Selanjutnya, kita akan memberikan label untuk setiap gelas ukuran 600 ml dengan label 100%, label 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan label kontrol. Lalu, kita siapkan 7 gelas lain lagi dan kita beri label dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan label kontrol. Selanjutnya, kita sediakan air 1000 ml dan akan kita larutkan dengan 1 sendok deterjen bubuk. Lalu kita aduk hingga merata. Setelah terlarut sempurna, kita akan masukkan 500 ml larutan air ini ke gelas yang 100%. Selanjutnya, kita tambahkan air lagi ke toples yang tadi hingga penuh. Lalu kita masukkan lagi setengahnya ke dalam gelas yang 50%. Lalu kita tambahkan air lagi ke gelas yang awal tadi. Lalu kita ambil setengahnya lagi dan dimasukkan ke gelas berlabel 25%. Kita tambahkan air lagi hingga penuh. Lalu kita tuangkan setengahnya lagi ke dalam gelas berlabel 12,50%. Selanjutnya kita isi air hingga penuh lagi. Lalu kita masukkan setengahnya ke dalam gelas berlabel 6,25%. Lalu kita isi setengahnya lagi hingga penuh. Dan kita masukkan ke dalam gelas berlabel 3,10%. Dan pada gelas berlabel kontrol kita berikan air bersih 500 ml. Selanjutnya, pada gelas yang berlabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan berlabel kontrol, kita akan berikan kertas saring. Selanjutnya, kita akan masukkan air sabun ke dalam gelas yang sudah diisi kertas saring masing-masing 100 ml atau sekitar 6 sendok. Untuk air sabun yang berlabel 100% akan kita masukkan ke gelas yang berlabel 1. Selanjutnya, air sabun yang berlabel 50% ke dalam gelas yang berlabel 2. Lalu, air sabun yang berlabel 25% ke dalam gelas yang berlabel 3.
Ya ampun, ya ampun. Kita akan memasukkan air sabun yang berlabel 12,5% ke dalam gelas berlabel 4. Selanjutnya, kita akan masukkan air sabun berlabel 6,25% ke dalam gelas yang berlabel 5. Lalu, kita akan memasukkan air sabun yang berlabel 3,10% ke dalam gelas yang berlabel 6. Lalu, kita akan memasukkan air bersih yang berlabel kontrol ke dalam gelas kecil yang berlabel kontrol. Kita gunakan sendok yang berbeda supaya tidak tercampur dengan air sabun. Selanjutnya, kita akan masukkan biji kacang hijau yang sudah digiling ke dalam masing-masing gelas. Selanjutnya, akan kita tutup dengan aluminium foil atau kertas timah. Setelah semuanya tertutup rapat, kita akan tunggu pertumbuhannya selama 2 kali 24 jam dan akan kita amati 2 kali. Pengamatan yang pertama setelah 1 kali 24 jam dan pengamatan yang kedua setelah 2 kali 24 jam. Yang pertama, sampel dari gelas berlabel 100%. Bisa dilihat di sini tidak ada pertumbuhan akar dari kacang hijau. Sedangkan sisa biji yang berada di dalam gelas, terlihat ada satu yang tumbuh, namun yang lainnya tidak tumbuh, bahkan ada yang membusuk. Selanjutnya adalah sampel dari gelas berlabel 50%. Terlihat ukurannya adalah 0,2 cm. Sedangkan pada sisa biji yang masih berada di dalam gelas, terlihat beberapa mulai tumbuh akar, ukuran sekitar 0,1 cm sampai 0,2 cm. Selanjutnya adalah sampel dari gelas berlabel 25%. Terlihat di sini biji kacang hijau tumbuh akar sekitar 0,5 cm. Jelas? Lalu, pada beberapa biji yang berada di dalam gelas, ada yang tumbuh sekitar 0,5 cm juga, ada yang membusuk, dan ada yang tidak tumbuh sama sekali. Selanjutnya adalah sampel dari gelas yang berlabel 12,50%. Bisa dilihat di sini ukurannya adalah 0,5 cm. Dan pada sisa biji yang masih ada di dalam gelas, ada beberapa yang tumbuh lebih panjang, sekitar 0,7 cm, ada 2 biji, dan yang lainnya sekitar 0,1 cm. Selanjutnya adalah sampel dari gelas berlabel 6,25%. Jika kita ukur, panjangnya adalah 1 cm. Dan ini adalah sisa biji yang berada di dalam gelas kimia. Terlihat ada satu yang tumbuh sekitar 0,8 cm dan ada 2 lagi yang tumbuh akar sekitar 0,1 cm. Selanjutnya adalah sampel dari gelas berlabel 3,10%. Di sini ukurannya 0,8 cm. Lalu, pada sisa biji yang berada di dalam gelas, terlihat ada satu biji yang tumbuh sekitar 0,4 cm. Lalu ada satu biji yang tumbuh 0,2 cm, ada beberapa biji yang sudah membusuk, dan ada beberapa biji yang tidak tumbuh sama sekali. Selanjutnya adalah sampel dari biji kacang merah pada label kontrol. Jika diukur, ini tingginya sekitar 1 cm dan dia sudah tumbuh merambat ke atas. Pada sisa biji yang berada di dalam gelas berlabel kontrol, terlihat hampir semua biji sudah tumbuh akar. Ada yang tumbuh 0,2 cm, 0,1 cm, dan 2 buah biji berukuran 0,3 cm, sedangkan yang lainnya belum tumbuh.